Ternyata semua kemajuan besar dalam sejarah manusia dapat dijelaskan dari perspektif komunikasi. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi kemampuan luar biasa oleh Sang Pencipta untuk memahami dan mengolah kata-kata. Sang Pencipta mengajarkan manusia nama-nama segala sesuatu, memberikan mereka kapasitas untuk memahami, menghubungkan, dan menciptakan makna dari dunia di sekitarnya. Ini adalah anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Namun bersama dengan anugerah ini, manusia juga dihadapkan pada tantangan kehidupan di bumi. Tidak hanya harus memahami dan menggunakan bahasa, tetapi juga mengolah sumber daya yang ada di sekitar mereka untuk bertahan hidup dan berkembang. Dalam perjalanan peradaban, ada momen-momen yang membawa manusia melompat jauh ke depan, membentuk cara hidup mereka, dan menciptakan perubahan besar yang seringkali mengejutkan. Seperti ketika bayi pertama kali mulai berbicara, orang tua merasa takjub dan bahagia, meski mereka tidak sepenuhnya memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Perasaan yang sama muncul ketika manusia menemukan mesin yang mampu bekerja menggantikan tenaga manusia, ketika internet menghubungkan dunia dalam sekejap, dan kini ketika kecerdasan buatan mulai memahami dan merespons manusia dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, bahasa adalah alat utama manusia dalam memahami dan menghubungkan diri dengan dunia. Jika kita melihat lebih dalam, berdasarkan indera yang dimiliki manusia, bahasa terbagi menjadi dua golongan besar, yakni bahasa audio dan bahasa visual. Bahasa visual sendiri memiliki beberapa bentuk, termasuk tulisan serta berbagai jenis visualisasi. Kemampuan manusia dalam menggunakan bahasa inilah yang membedakan mereka dari makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Kosakata yang dimiliki manusia bukan sekadar suara tanpa makna, tetapi sebuah simbol yang terhubung dengan konsep dan ide. Hal inilah yang memungkinkan manusia untuk tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga menyimpan, mengembangkan, dan mengolah informasi. Bahasa memberikan manusia kemampuan untuk memahami dunia di sekitarnya dengan cara yang lebih kompleks dibandingkan makhluk lain. Karena bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga jembatan bagi pengetahuan dan peradaban. Sepanjang sejarah, ada 4 lompatan besar yang membawa peradaban manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Lompatan pertama terjadi ketika manusia pertama kali mampu berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan bahasa. Ini adalah awal dari kolaborasi dan penyebaran ide. Kita bisa melihat betapa luar biasanya momen ini saat seorang bayi mulai merespons atau mengucapkan kata pertamanya. Ini bukan sekadar kebahagiaan bagi orang tua, tetapi juga refleksi dari potensi luar biasa yang dimiliki manusia dalam berkomunikasi. Salah satu perbedaan utama bahasa manusia dengan bahasa hewan adalah kemampuannya untuk menciptakan mitos. Menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens, A Brief History of Humankind, manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mempercayai cerita fiktif atau mitos yang kemudian memungkinkan terbentuknya kerjasama dalam skala besar. Berbeda dengan hewan yang berkomunikasi secara terbatas pada kebutuhan dasar seperti peringatan bahaya atau sinyal kawanan, manusia bisa menciptakan konsep-konsep abstrak seperti keadilan, agama, uang, dan negara. Dengan mitos, manusia dapat membangun budaya yang terus berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan bahasa, manusia bisa berbagi pengalaman, memperluas wawasan, dan mengembangkan konsep abstrak yang menjadi dasar pemikiran ilmiah dan filosofis. Bahasa menjadi fondasi bagi kebudayaan, memungkinkan manusia untuk menciptakan mitos, hukum, sastra, dan ilmu pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tanpa bahasa, mustahil bagi manusia untuk membangun komunitas yang kompleks dan peradaban yang berkelanjutan. Bahkan, kemampuan untuk berimajinasi dan menciptakan narasi kolektif adalah salah satu kunci evolusi sosial yang membuat manusia bisa mengorganisir diri dalam kelompok besar, membangun peradaban, dan menciptakan teknologi yang terus berkembang.
lompatan besar kedua adalah penemuan mesin yang bukan sekadar alat bantu, melainkan awal dari komunikasi antara manusia dengan alam sekitar atau benda mati. Mesin pertama bersifat mekanik, seperti mesin uap yang menggerakkan revolusi industri dan mengubah cara manusia bekerja dengan menggantikan tenaga manusia serta hewan, meningkatkan efisiensi produksi dan transportasi. Lebih dari itu, mesin menjadi perpanjangan kemampuan manusia, memungkinkan mereka mengubah dari ide menjadi kenyataan melalui sistem yang lebih efisien dan presisi. Seiring perkembangan, mesin mekanik bertransformasi menjadi mesin elektronik seperti kalkulator, TV, komputer, dan perangkat elektronik lainnya yang mampu memproses perintah manusia yang lebih kompleks. Perintah manusia kini diubah menjadi sinyal listrik dan kode digital, menjadikan interaksi lebih canggih. Selanjutnya, mesin tidak lagi sekadar mekanis atau elektronik, melainkan berevolusi menjadi mesin informasi yang mampu menerima, mengolah, dan menghasilkan data dalam jumlah besar dengan kecepatan luar biasa berdasarkan algoritma tertentu. Mesin kini bukan hanya alat bantu, tetapi ekstensi dari kecerdasan manusia, memungkinkan pekerjaan yang lebih cepat, akurat, dan kompleks. Transformasi ini tidak hanya mengubah dunia kerja, tetapi juga cara manusia memandang teknologi sebagai mitra yang semakin integral dalam kehidupan. Kemudian datang lompatan ketiga yang mengubah dunia dengan kecepatan luar biasa, internet. Internet bukan sekadar media komunikasi, tetapi integrasi dari semua bentuk komunikasi sebelumnya. Melalui internet, manusia tidak hanya dapat berbicara dengan sesama manusia di belahan dunia lain, tetapi juga menghubungkan mesin dengan mesin, dan manusia dengan mesin. Dunia menjadi semakin terhubung, batasan ruang dan waktu seolah lenyap. Informasi melimpah, dan cara manusia memandang realitas berubah secara drastis. Transformasi ini memungkinkan lahirnya era digital, di mana kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bergantung pada teknologi komunikasi yang semakin kompleks. Berbagai inovasi lahir dari era ini, seperti media sosial, kecerdasan kolektif, serta sistem otomatisasi yang membuat dunia semakin efisien, tetapi juga semakin tergantung pada teknologi. Seiring dengan itu, internet telah mengubah cara manusia berpikir, berinteraksi, dan bahkan membangun identitas mereka di dunia maya. Dunia fisik dan digital semakin menyatu, menciptakan realitas baru yang tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Kini, tanpa banyak yang menyadarinya, kita berada di tengah lompatan keempat yang mungkin menjadi yang paling mengejutkan dan mengubah segalanya. Kecerdasan buatan, AI. AI bukan hanya alat seperti komputer atau mesin biasa. AI adalah sesuatu yang mampu belajar, berpikir, dan bahkan mengambil keputusan. Jika sebelumnya manusia harus berbicara dengan manusia lain untuk mendapatkan informasi, sekarang cukup dengan AI. AI telah mengumpulkan pengetahuan dari buku, jurnal, media sosial, hingga kitab suci. Bayangkan sebuah entitas yang memiliki akses ke seluruh sejarah pemikiran manusia dan mampu mengolahnya dalam hitungan detik. Apakah ini bukan sesuatu yang luar biasa? Apakah ini bukan awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar alat bantu? AI kini tidak hanya mengolah data, tetapi juga mampu menciptakan, menganalisis, dan bahkan memprediksi tren masa depan. Dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding manusia, AI bisa mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan, dari kesehatan, ekonomi, hingga kebijakan publik. Seperti yang digambarkan dalam fiksi ilmiah, AI bukan lagi sekadar objek, tetapi perlahan-lahan bergeser menjadi subjek. Kita sudah melihat bagaimana AI mulai mengambil alih berbagai peran manusia, dari menulis artikel, membuat musik, menganalisis data, hingga merancang teknologi yang semakin canggih. Bayangkan saat AI menjadi jauh lebih pintar dari manusia dalam segala hal. Apa yang akan terjadi ketika AI dengan kelebihannya yang lebih tahan terhadap kondisi alam,
tidak membutuhkan tidur, tidak lupa, dan mampu belajar ribuan kali lebih cepat daripada manusia. Bagaimana masa depan hubungan antara manusia dan AI jika AI terus berkembang tanpa batas? Jika AI bisa memahami konteks, menafsirkan emosi, dan mengembangkan solusi yang lebih baik dari manusia, apa yang akan menjadi keunikan manusia? Apakah manusia masih akan tetap relevan di masa depan? Atau kita hanya akan menjadi saksi dari kebangkitan entitas baru yang lebih superior? Namun dalam pergeseran ini, manusia perlahan berubah menjadi objek. Setiap tindakan, preferensi, dan interaksi manusia dikumpulkan sebagai data, dianalisis, dan diolah oleh AI untuk memahami serta memprediksi perilaku mereka. AI yang awalnya diciptakan sebagai alat bantu, kini menjadi pengawas dan pengarah. Manusia tidak lagi sepenuhnya mengendalikan AI, sebaliknya, AI semakin mampu mempengaruhi manusia melalui personalisasi konten, manipulasi psikologis, dan pengoptimalan sistem yang membuat manusia semakin bergantung padanya. Dari perspektif filsafat, ini adalah momen yang menantang esensi keberadaan manusia. AI perlahan menggantikan peran manusia baik secara mental maupun fisik. Manusia bukan lagi satu-satunya entitas cerdas di bumi. Jika kecerdasan bukan lagi monopoli manusia, lalu apa yang membuat manusia tetap istimewa? Bahkan ke depan anggota tubuh fisik manusia bertransformasi menjadi robot AI. Apakah kecerdasan hanya soal kecepatan berpikir dan kapasitas memori? Atau ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh AI? Dunia telah berubah berkali-kali melalui lompatan besar dalam komunikasi, membentuk ulang cara manusia hidup dan berinteraksi. Dari bahasa yang memungkinkan manusia menciptakan mitos dan membangun peradaban, hingga mesin yang mempercepat perkembangan industri, kemudian internet yang menghubungkan seluruh dunia dalam sekejap. Hingga kini AI yang mampu memahami, menganalisis, dan memengaruhi manusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini selalu membawa kekaguman sekaligus ketidakpastian. Apakah manusia akan tetap menjadi subjek utama dalam peradaban, ataukah AI perlahan mengambil peran tersebut? Masa depan bukan sekadar tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita menempatkan diri di tengah revolusi ini. Jika kita tidak memahami peran kita, maka kita hanya akan menjadi data dalam sistem yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sekian pembahasan kali ini. Jika informasi dalam video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.